Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ada Saweria nih guys dari Bang Mario lagi ya. Nggak kaget ya, udah tiap hari guys Bang Mario itu yang ditunggu-tunggu hadir juga. Iya nih Bang Mario. Oke ya, langsung saja seperti biasanya. Semoga Bang Mario lancar rezekinya dan sehat selalu. Amin. Oke guys, langsung ya. Raja Dewa Baicheng membawa Tanyun sampai malam tiba. Sebelum mereka tiba di dasar gunung di pusat kota Dewa Hongmeng, mereka melihat gunung suci di depannya. Mata Tanyun menunjukkan kerinduan yang mendalam, dan dia segera kehilangan akal sehatnya. Dalam pikiranku, pemandangan yang aku dan istriku Sensubing alami di puncak ini di masa lalu. Yuner, apakah menurutmu keagungan gunung ini di luar imajinasimu? Raja Dewa Baicheng memandang Tanyun ke samping dan tersenyum ramah. Ya, Tanyun mengangguk. Lalu dia berkata, aku mendengar bahwa gunung ini disebut Gunung Dewa Hongmeng, dan puncaknya adalah titik tertinggi alam Dewa Hongmeng. Juga dikenal sebagai puncak alam Dewa Hongmeng, dan istana Dewa Hongmeng dibangun di atasnya. Rumah besar ini dibangun oleh penguasa Hongmeng dan istrinya, Raja Dewa Ruang dan Waktu. Sebelum Tanyun bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresi Raja Dewa Baicheng sangat berubah. Dia buru-buru mengeluarkan tangannya untuk menutupi mulut Tanyun, dan dia berkata, Yuner, apa yang kamu katakan itu benar, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh mengatakan itu di kota Dewa Hongmeng. Kamu akan mati jika sampai didengar oleh Lingxia Tianjun. Mendengar ini, Tanyun buru-buru berpura-pura ketakutan dan sering mengangguk. Nyatanya, hati Tanyun terbakar amarah. Lingxia Tianjun mengkhianati dirinya sendiri, tetapi dia telah tinggal di istana Dewa Hongmeng yang dibangun sendiri. Di antara orang-orang yang mengkhianatiku, yang paling aku benci adalah Zanpeng, Raja Dewa tertinggi, dan Lingxia Tianjun. Suatu hari cepat atau lambat, aku akan membiarkan kalian mati. Pada saat ini, Raja Dewa Baicheng melepaskan mulut Tanyun dan berkata, ayo pergi ke istana Hongmeng. Setelah itu, mereka naik ke gunung Dewa Hongmeng. Setelah beberapa saat, Tanyun mengikuti Raja Dewa Baicheng dan terbang ke puncak gunung yang dikelilingi oleh awan. Puncak alam Dewa Hongmeng dengan pemandangannya yang menyenangkan dan bunga berwarna-warni begitu akrab di mata Tanyun. Tanyun membuang muka hanya untuk melihat sebuah rumah megah menjulang di kabut yang mengalir perlahan seperti air. Ini adalah istana yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Suatu hari, aku akan mengambilnya kembali. Tanyun diam-diam mengambil keputusan. Setelah masuk, jangan melihat-lihat. Setelah Raja Dewa Baicheng menginstruksikan, dia membawa Tanyun keluar mansion. Seorang jenderal dewa yang menjaga mansion membungkuk dan berkata, selamat datang Tuan Raja Dewa. Raja Dewa Baicheng bertanya sambil tersenyum, apakah Raja Dewa dan bangsawan dewa lainnya ada di sini? Ya, semuanya ada di sini. Jenderal itu dengan hormat berkata, silahkan ikut denganku. Ketika Jenderal Dewa hendak membawa Raja Dewa Baicheng dan Tanyun ke istana Hongmeng, sebuah suara tua terdengar di langit. Si Yuan Supreme memimpin murid kesayangannya, Sui Ying Tianjun. Begitu kata-kata itu jatuh, 3 sinar cahaya turun dari langit. Dan dari puncak gunung, mereka berubah menjadi 2 lelaki tua dan seorang gadis berbaju besi. Salah satu lelaki tua adalah si Yuan Supreme yang bernama Gong Xihan, dan lelaki tua lainnya adalah pelayan si Yuan Supreme, namanya Yunhe Sangsen, dan gadis berbaju merah dengan gigi cerah dan mata cerah, mengenakan baju besi. Dia heroik dan gagah berani, menafsirkan apa artinya menjadi wanita yang tidak mengizinkan pria. Raja Dewa Baicheng buru-buru melihat ke belakang, membungkuk dan berkata, Junior Baicheng telah melihat Tuan si Yuan Supreme, Tuan Yunhe, dan Tuan Sui Ying Tianjun. Tanyun juga berbalik dan menunjukkan kepalanya diam-diam. Ketika dia menyapu Sui Ying Tianjun, hatinya menegang. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa bahwa Sui Ying Tianjun terlihat sedikit mirip denganku? Juga, terutama mata dan hidungnya. Mengapa mirip dengan Roer?
Memikirkan hal ini, jantung Tanyun berdetak kencang karena dia ingat apa yang dikatakan Xuan Yuanru bahwa mereka memiliki seorang putri. Mungkinkah dia putriku? Tidak, itu tidak mungkin. Jika demikian, bagaimana dia bisa mengenali musuh ayahnya sebagai seorang guru? Ada banyak penampilan serupa di dunia ini. Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Ya, aku tidak tahu bagaimana keadaan Rower. Lain kali aku bertemu dengannya, aku berharap untuk bertanya padanya secara pribadi siapa nama putri kita. Ketika Tanyun memikirkannya, Xuan Supreme melambaikan tangannya kepada Raja Dewa Baicheng. Berdirilah. Terima kasih, Tuan Supreme. Ketika Raja Dewa Baicheng bangkit, sebuah suara yang menyenangkan datang dari istana Hongmeng. Tuan Xuan Supreme, mengapa kamu ada di sini? Mendengar suara yang familiar itu, Tanyun mengepalkan tangannya perlahan. Segera, seorang wanita cantik dalam gaun biru dengan sosok cantik melangkah keluar dari mansion, selangkah demi selangkah. Raja Dewa Baicheng segera membungkuk dan berkata, bawahan Baicheng telah melihat Tuan Tianjun. Benar, wanita itu adalah Ling Xia Tianjun. Setelah Ling Xia Tianjun mengangguk pada Raja Dewa Baicheng, dia berkata kepada dewa di sampingnya, kamu bertanggung jawab untuk mengatur kediaman Raja Dewa Baicheng, dan Tianjun ini ada di sini untuk menerima Tuan Xuan Supreme dan yang lainnya. Bawahan patuh. Setelah Jenderal Dewa menjawab, dia dengan hormat berkata kepada Raja Dewa Baicheng, tolong ikuti aku. Setelah Raja Dewa Baicheng tersenyum, dia mengikuti Jenderal Dewa bersama Tanyun. Setelah memasuki istana Hongmeng, dia ditempatkan di aula besar. Pada saat ini, di luar istana, Sui Ying Tianjun memandang Ling Xia Tianjun dan ada niat membunuh di matanya, dan dia kembali normal. Dia bermimpi menghabisi Ling Xia Tianjun untuk membahaskan dendam ayah kandungnya. Pada saat ini, Xuan Supreme tersenyum dan berkata, Ling Xia, dalam beberapa tahun terakhir, perbatasan relatif damai. Aku mengetahui bahwa anakmu akan mengadakan upacara kedewasaan. Jadi aku datang untuk memberi selamat kepadamu. Ling Xia Tianjun tersenyum dan berkata, kehadiran Xuan Supreme adalah kemuliaan istana Dewa Hongmengku. Silahkan masuk. Xuan Supreme tersenyum ramah dan memasuki mansion bersama dengan dewa tertinggi Yunhe dan Sui Ying Tianjun. Xuan Supreme bertanya, apakah Xing Tian Supreme akan datang? Tidak. Ling Xia Tianjun tersenyum dan berkata, suamiku berkata bahwa Xing Tian Supreme memiliki banyak urusan, jadi dia tidak akan datang. Suami di mulut Ling Xia Tianjun adalah Xing Tian Tianjun, murid agung dari Xing Tian Supreme atau Changsun Xuanqi. Pada saat ini, Ling Xia Tianjun sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Tuan Xuan Supreme, apakah kamu telah menangkap pembunuh orang-orang di alam abadi Xiyuan? Tidak. Mata berawan Xuan Supreme menunjukkan kemarahan yang mengerikan. Namun, Supreme ini dengan tegas percaya bahwa cepat atau lambat, si pembunuh akan ditangkap. Ya, Junior juga mempercayainya. Setelah Ling Xia Tianjun berkata, dia membawa Xuan Supreme ke aula VIP yang megah dan berkata sambil tersenyum, Tuan Supreme, kamu beristirahat di lantai atas dulu. Ketika makan malam dimulai, Junior akan datang. Baiklah, pergi dan lakukan urusanmu sendiri. Kamu tidak perlu menghibur Supreme ini, kata Xuan Supreme. 2 jam kemudian, langit penuh bintang dan bulan yang cerah terbenam di langit. Seorang pelayan wanita melangkah ke aula tempat Baicheng dan Tanyun tinggal dan memberi hormat. Tuan Raja Dewa, perjamuan akan segera dimulai. Saatnya bagimu untuk pergi. Baiklah, Raja Dewa ini akan pergi sekarang. Setelah Raja Dewa Baicheng berkata, dia melihat kembali ke arah Tanyun dan berkata, jangan berjalan-jalan, istirahat saja di sini. Tuan Yun berkata, Komandan besar, bawahan ini ingin pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk membeli mata air surgawi. Raja Baicheng membalik tangan kanannya dan menyerahkan sebuah token yang diukir dengan kata Raja Dewa Baicheng. Lalu dia menasihati, baiklah, pergilah. Jika kamu menemui masalah, tunjukkan token ini. Tidak ada yang berani mempersulit dirimu. Juga kota Dewa Hongmeng melarang perkelahian pribadi dan tidak boleh menimbulkan masalah. Setelah melihat Tanyun mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya, Raja Dewa Baicheng melirik cincin abadi di jari Tanyun, lalu membalik tangan kanannya.
dan cincin dewa tingkat tinggi ke-9 muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Tanyun. Ganti cincinmu dengan ini. Di cincin surgawi ini ada 80 juta gio ilahi tingkat tinggi. Dengan gio ilahi ini, pergilah untuk membeli mata air surgawi yang cukup dan kemudian beli beberapa senjata. Aku melihat kapak milikmu hanya senjata rendah tingkat ke-5. Setelah itu, Raja Dewa Baicheng pergi bersama pelayan, melihat bagian belakang lelaki tua yang menghilang dari pandangan, dan kemudian melihat cincin di tangannya. Tanyun merasa hangat di hatinya. Setelah itu, Tanyun yang mengenakan baju besi perak melangkah keluar dari aula utama, mengambil token identitas Raja Dewa Baicheng, dan meninggalkan istana Hongmeng tanpa hambatan. Kota Dewa Hongmeng tidak diragukan lagi adalah kota alun-alun paling makmur dan terbesar di alam Dewa Hongmeng. Selain itu, ini bukan pasar karena ini adalah kota di dalam kota. Setelah memasuki pasar yang ramai, suara menyenangkan Sensubing terdengar di benak Tanyun. Suamiku, pola pasar Hongmeng tidak berubah seperti sebelumnya. Satu-satunya hal yang berubah adalah toko-toko di masa lalu telah hilang. Segera, suara Sensubing mengandung makna kesedihan yang mendalam. Di masa lalu, setelah kematian kita, Ling Xia Tianjun, seorang wanita yang tidak tahu berterima kasih, sebenarnya mencuci para dewa dan orang-orang di kota Dewa Hongmeng. Suamiku, kita harus segera meningkatkan kekuatan kita untuk membalas dendam. Aku benar-benar tidak tahan selama sehari. Tanyun berkata pelan. Subing, orang tidak bisa dibangkitkan dari kematian. Jangan terlalu sedih. Aku berjanji bahwa hari pembalasan tidak akan terlalu jauh. Setelah itu, saat Tanyun berjalan di alun-alun kota, dia mengobrol dengan Sensubing tentang apa yang terjadi di kota alun-alun Hongmeng di masa lalu. Sambil berjalan, Tanyun berhenti di sebuah danau di timur laut kota. Tanyun memandangi sebuah batu besar hingga 1000 kaki di tepi danau. Senyum muncul di wajahnya yang tampan, dan dia berkata, Subing, apakah kamu masih ingat batu ini? Di dalam pagoda, mata indah Sensubing dipenuhi dengan kebahagiaan, dan dia berkata, tentu saja aku ingat. Ini adalah tempat di mana kita pertama kali bertemu di masa lalu. Saat itu, kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, dan kemudian kamu mati-matian mengejarku. Tanyun tersenyum ketika dia berbicara dengan Sensubing melalui sebuah transmisi suara. Di sudut jalan di belakangnya, 2 gadis cantik berjalan melewati Tanyun dengan tawa dan menghilang. Jika Tanyun melihat ke belakang, dia pasti akan mengenali kedua gadis itu. Salah satu gadis dalam gaun hijau adalah Mu Wangqing, cucu dari Raja Dewa Mufeng, dan gadis lain dalam gaun merah muda yang sangat cantik adalah Xuan Yuanru. Pada saat ini, Mu Wangqing memegang lengan batu gio Xuan Yuanru dan berkata sambil tertawa, Saudari Xuan Yuan, dengan kekuatanmu, besok pada upacara ulang tahun, kamu akan tak terkalahkan, dan kamu akan mengalahkan para prajurit yang dibawa oleh 99 Raja Dewa lainnya. Kita harus menghasilkan banyak uang dan memenangkan kejayaan untuk kakek. Xuan Yuanru tersenyum dan berkata, kamu juga terlalu memandang tinggi diriku. Aku tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mu Wangqing berkata dengan tidak setuju. Saudari Xuan Yuan, kamu terlalu rendah hati. Kamu adalah nomor 1 dari 40 miliar prajurit keluargamu kami. Xuan Yuanru tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Pada saat ini, Mu Wangqing sepertinya mengingat sesuatu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudari Xuan Yuan, putra tertua Raja Dewa Yuan. Dia adalah prajurit nomor 1 di pasukan Yuan. Dan ayahnya Yu Wenjin, seperti kakekku, salah satu dari 10 Raja Dewa, dan memiliki status tinggi di alam Dewa Hongmeng. Dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, dan dia sering pergi ke luar wilayah untuk mengunjungimu di pasukan keluargamu kami. Apakah kamu benar-benar tidak tergoda sama sekali? Xuan Yuanru sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya kerinduan melintas di matanya yang indah, dan dia kembali normal. Saudariku yang baik, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Saudari Xuan Yuan, tidakkah kamu menganggapku sebagai saudara perempuan yang baik? Mu Wangqing cemberut. Xuan Yuanru tersenyum. Kamu adalah saudari baik di hatiku. Jika itu masalahnya, katakan padaku mengapa kamu menolak Yuan Shu. Mu Wangqing bertanya.
Mendengar itu, Xuan Yuanru terdiam lama, giginya terbuka dengan ringan, dan nada suaranya menunjukkan nada masam. Aku pernah sangat mencintai seseorang pria, dan masalah antara aku dan dia ditangani dengan sangat buruk. Jadi aku tidak mau berbicara tentang hubungan lagi. Aku mengerti, Mu Wangking berkata dengan rasa ingin tahu. Saudari Xuan Yuan, aku sangat ingin tahu, pria seperti apa yang tidak bisa kamu lepaskan. Xuan Yuanru jatuh ke dalam ingatan singkat dan berkata dengan lembut, dia adalah pria yang berdiri di atas tanah. Ketika aku dalam bahaya, dia tanpa ragu menyelamatkanku terlepas dari keselamatannya sendiri. Pada malam pernikahanku dengannya, beberapa kebenaran yang belum terpecahkan terjadi, dan dia melarikan diri dari pernikahan. Kemudian, kami bertemu dan menjadi musuh dia secara pribadi. Pada titik ini, Xuan Yuanru mengubah nada suaranya dan berkata, dia secara pribadi menusuk jantungku. Saat dia berbicara, samar-samar terlihat bahwa cahaya bulan meluncur ke bawah wajah Xuan Yuanru yang menakjubkan. Maaf saudariku, karena membiarkanmu membicarakan hal-hal yang menyedihkan. Mu Wangking berkata dengan nada meminta maaf. Saudari Xuan Yuan, kita tidak akan menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Malam ini indah, dan kota Dewa Hongmeng adalah kota paling makmur di alam Dewa Hongmeng. Ayo berbelanja. Setelah selesai berbelanja, kita akan kembali ke istana Dewa Hongmeng untuk beristirahat. Besok aku ingin melihatmu bagaimana cara mengalahkan lawan lain. Xuan Yuanru sedikit mengangguk. Sambil berjalan-jalan, kamu bisa memberitahuku lawan mana yang lebih kuat. Baiklah, Mu Wangking tertawa sambil berjalan dengan Xuan Yuanru dan menjelaskan. Di antara prajurit yang dibawa oleh 99 Raja Dewa lainnya, tentu saja prajurit yang berasal dari 10 besar Raja Dewa pasti yang mendominasi. Senjata yang dibawa oleh 9 Raja Dewa adalah cucu mereka sendiri. Selain prajurit dari 9 Raja Dewa besar lainnya, ada juga beberapa keturunan bangsawan yang kekuatannya tidak boleh diremehkan. Oh iya, aku mendengar bahwa menantu kedua Raja Dewa tertinggi, San Shuzheng, juga akan berpartisipasi dalam permainan setelah pernikahan besok. Gongsun Yan, tuan muda dari keluarga Gongsun, salah satu dari 3 bangsawan di kota Qingyang, juga akan berpartisipasi. Orang ini dan kakak perempuannya Gongsun Sansan sama-sama berbakat. Jika Tanyun mendengarnya, dia pasti akan berpikir bahwa Gongsun Sansan adalah wanita tertua dari keluarga Gongsun yang mengejarnya dari kota Qingyang Fang saat itu. Tidak ada keraguan bahwa upacara ulang tahun ini untuk Tanyun dapat digambarkan sebagai kumpulan musuh. Sementara Mu Wangking dan Xuan Yuanru sedang mengobrol, Tanyun meninggalkan danau dan datang ke toko bernama Wanbo Gathering. Setelah memasuki toko, Tanyun menghabiskan 26 juta untuk membeli pedang dengan atribut angin dan guntur, dan palu dengan atribut angin dan guntur. Alasan mengapa Tanyun membeli palu secara alami, karena dia harus melakukan apa yang dia suka dalam permainan besok, dan memenangkan hati Ling Xia Tianjun. Karena Ling Xia Tianjun memiliki teknik memalu di antara semua teknik yang telah disebarkan ke semua prajurit. Semua prajurit mengira itu adalah berbagi latihan dengan atribut berbeda yang dibuat oleh Ling Xia Tianjun. Tetapi sebenarnya itu dibuat oleh Tanyun di masa lalu. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia bagaimana melakukan teknik ini. Tidak sampai larut malam, Tanyun menghabiskan banyak batu gio ilahi. Dan baru saat itulah dia membeli puluhan ribu mata air ilahi. Mata air surgawi yang dibeli cukup bagi Tanyun dan yang lainnya untuk memurnikan dan memasuki ranah semi suci. Tanyun berjalan keluar dari toko dengan puas. Dan ketika dia hendak pergi ke istana Dewa Hongmeng, tiba-tiba sebuah suara dingin yang agak familiar datang dari belakangnya. Berhenti untuk nona ini. Tanyun mengerutkan kening, menoleh ke belakang perlahan. Dia melihat seorang wanita ramping dalam gaun biru menatapnya. Di sebelah wanita bergaun biru, ada juga Dewi Muda bintang 8 yang tinggi. Ternyata Nona Gongsun, kata Tanyun dengan main-main. Pencuri, ini benar-benar kamu. Gongsun Sasan memancarkan aura semi suci tingkat 9 ke seluruh tubuhnya dan memelototi Tanyun. Ketika kamu menghabisi orangku di kota Qingyang Fang, jika bukan karena Raja Dewa Mu Feng memberimu perahu, jika tidak, nona ini bisa menyusulmu.
Jingyun, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Nona ini ketika kamu melarikan diri? Tanyun tersenyum percaya diri. Aku ingat, tentu saja aku ingat. Saat itu di kota Kinyanfang, aku menghabisi bawahanmu Wangxi. Oh iya, seharusnya lelaki tua Wangxi adalah kekasih lamamu. Kamu mengatakan bahwa setelah kamu menangkapku, kamu akan merobek mulutku lalu mengupas kulitku, sehingga aku tidak bisa bertahan hidup dan mati. Kamu bajingan, ingat saja. Gongsun Sasan mengepalkan tinjunya dengan erat. Ada niat membunuh yang menakjubkan. Tanyun tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan token Raja Dewa Baicheng. Apa yang bagus? Buka mata anjingmu untuk melihat dengan jelas. Aku mengikuti Tuan Raja Dewa Baicheng dan datang untuk berpartisipasi upacara ulang tahun besok. Apakah kamu berani menghabisiku di kota Dewa Hongmeng ini? Jika kamu menghabisiku, kamu juga akan mati. Ketika Gongsun Sasan ingin mengatakan sesuatu yang lain, Gongsun Yan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak, kamu tidak perlu berbicara terlalu banyak dengan bajingan kecil ini. Besok aku juga akan berpartisipasi dalam permainan di upacara ulang tahun. Pada saat itu, selama aku bertemu dengannya, aku pasti akan menghabisinya." Gongsun Sasan menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menahan keinginan untuk menyerang Tanyun dan menganggukkan kepalanya. "Jingyun, aku akan mengingat dirimu," Gongsun Yan berkata dengan suara yang dalam. "Kamu lebih baik berharap kamu tidak bertemu denganku besok. Jika tidak, dipastikan kamu akan mati. Juga, keturunan bangsawan lainnya adalah temanku. Bahkan jika kamu tidak bertemu denganku besok, kamu akan dihabisi oleh orang lain." Setelah transmisi suara, Gongsun Yan menarik Gongsun Sasan dan berkata, "Kakak, ayo pergi ke anak bangsawan lain untuk minum. Ngomong-ngomong, jika mereka bertemu Jingyun selama pertandingan besok, biarkan mereka menghabisi Jingyun." "Baiklah." Gongsun Sasan mengangguk, menatap Tanyun dengan kejam dan pergi bersama Gongsun Yan. Melihat punggung kedua bersaudara itu pergi, wajah Tanyun menjadi gelap dan dia berbisik, "Siapapun yang ingin menghabisiku besok harus mati." Setelah itu, Tanyun naik ke udara, mengenakan baju besi perak. Dia berubah menjadi sinar perak, melesat ke langit, dan terbang menuju puncak gunung Dewa Hongmeng, 90 juta mil jauhnya. Setelah beberapa saat, di kota Dewa Hongmeng, di restoran paling mewah, ada ratusan pria dan wanita yang duduk di ruang pribadi di lantai paling atas. Para pria berpakaian bagus, dan para wanitanya cantik. Orang-orang ini semua adalah anak-anak bangsawan agung dari alam Dewa Hongmeng. Tentu saja, ada beberapa yang tidak datang ke pesta, seperti Zhan Shuzheng. Pada saat ini, tuan muda tertua dari kota Raja Dewa Awan terapung, yaitu Malin, mengangkat gelas memandang Gongsun Sasan dan Gongsun Yan yang baru saja memasuki ruangan yang elegan, dan berpura-pura tidak senang. "Kalian berdua, kalian terlambat." Anak-anak bangsawan lainnya setuju satu demi satu, meminta keduanya untuk minum. Gongsun Sasan menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangan batu gioknya sedikit. "Malin, jangan membuat masalah. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu." Setelah semua orang diam, Malin mengerutkan kening. "Nona Gongsun, ada apa?" "Aku baru saja bertemu Jingyun, pembunuh yang menghabisi saudara keduamu di kota Kinyanfang." Begitu Gongsun Sasan selesai berbicara, Malin sangat marah sehingga dia menghancurkan gelas anggur di tanah. "Jika bukan karena Raja Dewa Mufeng pergi ke rumahmu untuk mencegah ayahku untuk menyerang Jingyun, kalau tidak, aku akan pergi memburu Jingyun, bajingan itu." Begitu Malin memikirkan kematian saudara laki-laki keduanya, dia terbakar amarah, fitur wajahnya berubah, dan dia seperti hantu. Cahaya dingin melintasi mata Gongsun Sasan. "Malin, aku bisa mengerti suasana hatimu, dan aku tidak sabar untuk menghabisinya seperti dirimu. Tapi ini kota Dewa Hongmeng, kita tidak bisa melakukannya." Malin menggertakkan giginya dan bertanya, "Mengapa anak ini datang ke kota Dewa Hongmeng?" Gongsun Sasan berkata, "Dilihat dari baju besi yang dia kenakan, dia adalah prajurit bintang 3 di pasukan keluarga Bai. Dan dia secara pribadi mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam permainan besok pada upacara ulang tahun. Dia hanya dewa surgawi tingkat 3. Dan apakah dia juga akan berpartisipasi dalam permainan?" Malin bertanya. Gongsun Sasan berkata,
Aku tidak tahu apakah dia akan berpartisipasi. Aku ingin berdiskusi denganmu. Jika dia berpartisipasi besok, aku harap kamu akan menghabisinya ketika bertemu dengannya. Malin berkata dengan sungguh-sungguh. Itu suatu keharusan. Setelah berbicara, Malin mengambil segelas anggur lagi, memandang semua orang dan berkata, semuanya, saudara keduaku dihabisi oleh Jingyun, dan aku harap kalian akan menghabisinya jika bertemu Jingyun. Kamu tidak perlu khawatir tentang balas dendam Raja Mufeng. Setelah kematian Jingyun, kamu juga tahu bahwa ketika permainan dimainkan, pedang tidak memiliki mata, dan hidup dan mati adalah normal. Setelah ini selesai, aku Malin pasti akan berterima kasih banyak. Malin tiba-tiba menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Murid-murid mulia lainnya mengangkat gelas mereka satu demi satu dan berkata, saudara Ma, kami akan membantu. Itu benar, kita adalah putra bangsawan, jadi kita harus saling membantu. Saudara Ma, jangan khawatir. Jika anak itu bertemu denganku besok, aku pasti akan menghabisinya. Semua orang langsung cocok, tetapi pada saat ini, Tanyun yang terbang menuju gunung Dewa Hongmeng tidak tahu bahwa hampir semua anak bangsawan yang berpartisipasi dalam permainan telah mengerahkan pandangan mereka padanya. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tanyun mendarat di puncak gunung Dewa Hongmeng, dan setelah menunjukkan tanda Raja Dewa Baicheng, dia memasuki istana Dewa Hongmeng dengan lancar, dan kemudian kembali ke aula VIP-nya, dan menemukan bahwa Raja Dewa Baicheng belum kembali. Setelah Tanyun memasuki sebuah kamar di lantai 2, dia berbaring di sofa, diam-diam memikirkan apa yang mungkin terjadi padanya. Setelah beberapa saat, Xuan Yuanru dan Mu Wangqing juga kembali ke istana Dewa Hongmeng, melewati tempat Tanyun berada. Setelah memasuki aula utama Tanyun, dia memasuki aula VIP di sebelah Tanyun. Gila guys, gila banget ya Sui Ying Tianzun. Ya sebenarnya kita waktu itu kan udah pernah dibahas ya, kalau Sui Ying Tianzun ini memang anaknya Tanyun, tapi Tanyun sendiri belum pernah bertemu tatap muka secara langsung ya. Dan akhirnya bisa tatap muka meskipun dia masih ragu-ragu ya, dia anaknya apa enggak ya. Oke lah, dilanjut di next episode. Kita nggak tahu next episode apakah bakal lebih seru atau enggak ya, ditunggu ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.